Setelah memenangkan pertandingan dengan 2 Spirit Master laut, serta berhasil membeli barang-barang yang dibutuhkan, Tangsan lalu mendiskusikan rencana kepergian mereka, mengatur posisi masing-masing, seperti Bai Chen Xiang yang bertugas mengintai, Ma Hongjun penyerang utama, Rongrong tugas membantu, dan Oscar menyiapkan sosis terbang. Oscar lalu bertanya tentang kemungkinan serangan dari binatang roh 10.000 tahun. Menggunakan sosis terbang saja mungkin tidak cukup. Tangsan kemudian mengatakan kalau dia akan mencoba menggabungkan kapal selam yang mereka beli dan Pesia Kosmik. Jika itu berhasil dengan kemampuan menyembunyikan Pesia Kosmik, mereka akan leluasa di lautan. Mereka kemudian berjalan ke arah dermaga, dan kapal yang telah dipesan Tangsan sebelumnya juga telah tiba. Di kapal itu, kapten kapal yang bernama Haider menyapa Tangsan dan yang lainnya. Di kapal itu juga ada wakil kapten dan beberapa orang lain. Tangsan dan yang lainnya naik kapal itu, dan segera setelahnya jangkar pun diangkat. Dan mereka berlayar. Di hari pertama, mereka menikmati pemandangan laut tanpa batas. Namun, saat kapal tergoncang karena tiupan angin, Rongrong, Oscar, dan Zuking serta Xiaowo merasakan mabuk laut dan muntah-muntah. Dan seiring berjalannya waktu, mereka mulai beradaptasi dengan laut. Saat malam, semuanya istirahat dengan nyaman. Tangsan menyelimuti Xiaowo yang tertidur di sampingnya. Di saat itu juga jiwa Xiaowo kembali dan terbangun dari tidurnya. Xiaowo lalu menarik Tangsan ke tempat tidur dan ingin melakukan yang asik-asik. Kita skip aja tingkah manja Xiaowo. Aku gak berani bayangin. Di sini Tangsan masih bisa menahan diri. Tangsan ingat bahwa Xiaowo belum pulih total, jadi dia tidak asal terobos aja. Karena penolakan Tangsan, Xiaowo kemudian berhenti, dan dia meminta kepada Tangsan untuk membiarkan jiwanya berada di tulang roh pada Tangsan. Tidak usah kembali lagi ke tubuh Xiaowo. Karena menurut Xiaowo, sekarang bisa bertemu sehari sekali juga sudah cukup. Xiaowo tidak ingin Tangsan kehilangan kemampuan rohnya untuk memulihkan dirinya. Mendengar permintaan kekasihnya, Tangsan mencium dahi Xiaowo. Dia lalu berkata, jika tidak dapat melakukan itu semua, pilihan lainnya hanyalah mati sekarang juga. Mendengar jawaban itu, Xiaowo hanya menangis dan memeluk Tangsan. Setelah itu, jiwa Xiaowo pun kembali dan tertidur di bawah dekapan Tangsan sampai fajar tiba. Di pagi hari, mereka semua telah bangun, bahkan yang mabuk laut makan dengan lahapnya. Tapi setelah itu mereka merasa pusing. Selain Xiaowo, mereka mulai terjatuh satu persatu. Melihat itu, Kapten Haider tertawa. Lalu dia berkata, jadi bagaimana jika kalian Spirit Master? Di laut ini adalah wilayah kami. Setelah menguras harta kalian, kami akan kaya. Namun Haider merasa aneh saat melihat Xiaowo yang tidak pingsan, masih santai dengan wajah polosnya. Padahal Haider melihat Xiaowo juga ikut makan saat itu. Kemudian sebuah suara terdengar. Dia tidak pingsan karena dia tidak dapat bertindak seperti kita. Mengalami keputusasaan setelah kebahagiaan lebih mengasihkan, bukan? Bersamaan dengan suara itu, 7 Monster Strike kembali bangun sambil membersihkan pakaian mereka. Melihat itu, Haider berteriak, ini tidak mungkin. Racunku bisa membuat orang pingsan selama 3 hari. Bagaimana kalian bisa? Tangsan terlalu malas menjawab. Bagaimana bisa Master Racun diracuni dengan mudah? Tangsan berkata, aku pada awalnya telah curiga pada kalian. Anda dan semua kru adalah Spirit Master, namun menyembunyikan kekuatan roh kalian. Itu sudah cukup. Haider dengan marah berteriak, jadi bagaimana jika kalian tahu? Ingin keluar dari laut? Kalian akan mati di sini. Singkirkan mereka, biarkan mereka tahu kekuatan kita, ucap Haider pada krunya. Semua kru berkumpul dan melepaskan cincin roh mereka. Terlihat yang paling tinggi adalah Haider, dengan 5 cincin roh. Sisanya hanyalah ampas bagi Tangsan. Tangsan berkata hanya membutuhkan 3 orang dari mereka untuk menjalankan kapal. Bersamaan dengan perkataan itu, semua kru telah terjebak oleh kemampuan pertama Tangsan. Dan Tangsan menunjuk